setujulah kau pergi ke dokter Jaya itu. Ia macam tukang sihir, lama-lama kita jadi suja semua. Ah sudah, kita ke Bapak Tibo saja, jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir, jangan sepikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil saja itu dokter. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatanku juga. Hei, siapa di sana? Masuk saja. Di sehari seperti ini tidak baik berada di luar. Apa? Ada yang melahirkan? Ya. Melahirkan memang tidak tahu waktu. Ia bisa datang kapan saja seperti halnya kematian. Kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kematian dan kelahiran itu tidak pernah adil. Kau boleh mengatakan bahwa kelahiran akan selalu diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hal itu yang membuat selalu jumlah manusia selalu sama. Itu kunci bangsa manusia hingga sekarang. Begitukah? Pendapat itu harus segera dikoreksi sekarang. Dimanapun kota-kota besar, kelahiran pasti lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Sawah-sawah hilang ditelan para pemukiman. Ruko-ruko merembah menelan hutan-hutan pinggir kota. Itu sudah cukup jadi bukti bahwa kelahiran lebih banyak daripada kematian, bukan? Setujukah? Kalian harus setuju. Jika tidak setuju, monolog ini tidak akan kulanjutkan. Aku tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai anak yang lahir dari turunan Jawa, aku merasa ditampar oleh kenyataan pahit. Kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi penyelamat. Aku tahu aku bukan malaikat. Tetapi kegagalan demi kegagalan yang aku lewati terus mendorongku agar segera meninggalkan profesi ini. Kembali seperti manusia biasa yang tidak harus memikul beban berat ini. Ah, kau si enak. Duduk-duduk saja sambil menyaksikanku bercerita mengenai dokter yang berada di pedalaman. Itu yang di belakang malah ketawa-ketawa. Kalau juri-juri sih serius atau pura-pura biar gajinya cepat cair. Sudahlah, mungkin ini sudah takdirku ya bisa bicara di pabrik nasional seperti ini. Kalian jangan iri ya. Hei, Bapak, Mama, masuk saja sudah. Di puskesmas ini hanya satu. Kalian tahu bahwa semua anak yang lahir di sini belum tentu selamat. Bahkan ada yang lahir pun belum mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang anak-anak. Itu anak Bapak Wanggai yang di dekat dermaga pun tadi pagi meninggal. Si Sarja anak Bapak Koga yang dulunya lucunya minta ampun sewaktu lahir 2 hari lalu juga meninggal. Kalian tahu, sudah 61 anak di daerah ini meninggal sekitar 1 minggu yang lalu. Kalian pasti sudah dengar lah, karena berita ini sudah viral di media sosial, bahkan sebelumnya juga sudah dimuat di koran-koran. Kata Bapak Presiden sih, tragedi ini adalah tragedi terburuk sepanjang sejarah modern bangsa Indonesia. Kira-kira seperti ini. Sebelum aku bercerita, tapi kalian janji dulu ya, agar tidak viralkan ini di media sosial. Semua janji? Bagus. Kita sebagai sesama rakyat harus saling menjaga, apapun suku dan agamanya. Dahulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Kita harus mengambil beras di daerah kota kabupaten yang berjarak 2 hari dari sini. Kita harus menggunakan perahu. Tetapi sayangnya pada saat itu perahu yang ditumpangi pecah tertabrak batang pohon yang ada di sungai. Orang-orangnya habis ditelan buaya, berasnya hanyut dimakan sungai. Tetapi anehnya, orang-orang
datang ke sini dan menyalahkan saya sebagai dalang. Kira-kira Bapak Tibo selaku kepala suku berkata paling keras. Saya ingat betul. Dia berkata seperti ini. Hei, kami ini orang primitif, janganlah kau permanen kami. Kami ini hanya ingin makan beras toh, seperti halnya orang Jawa. Sudah, kirim saja beras untuk kami. Saya coba untuk berbicara tapi dia telah memotong. Kau utus sajalah presiden itu bawa beras untuk kami. Tolong beri saya beras. Selain kami kelaparan, kami juga ingin modern toh. Tiba-tiba Bapak Koga dari belakang angkat bicara. Bapak Tibo, ini Dokter Rahayu adalah hanya dokter. Dia sudah bantu kami punya sakit-sakitan toh. Dia juga sudah bantu kita anak punya lahiran. Dia sukarela, tidak dibayar satu ongkos pun. Jadi tidak ada hubungannya dengan beras. Mana bisa gitu kok gak? Seharusnya dia tahu lah. Dia orang Jawa, si presiden bilang bahwa kita harus makan beras biar bisa maju toh. Saya menjawab, tidak begitu Bapak Tibo. Saya memang dari Jawa, tapi saya di sini hanya seorang dokter yang ditugaskan untuk menjaga kesehatan warga. Aku bisa mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan para warga, tapi tidak dengan cara itu. Saya punya obat-obatan, walaupun terbatas. Bagaimana kalau kita mencari solusi agar bisa lepas dari kondisi ini? Saya ada usul bahwa bagaimana kalau kita kembali makan sagu? Bagaimana bisa begitu? Itu ada orang Jawa bilang karena orang Papua makan sagu itu hanya menderita. Kita harus makan beras supaya sehat dan modern toh. Orang itu Jawa sudah modern karena itu makan beras. Jadi tolonglah bawa kami beras. Saya memancing dengan pertanyaan. Bapak Tibo, terus bagaimana lagi? Di sini sudah tidak ada beras. Dia tetap mengelak untuk menjawab. Kalian pasti pikir bahwa orang di sini berpikiran kaku dan keras kepala, bukan? Mereka berpikir konsisten, lurus, tapi dia tuh tidak pernah ingkar dari omongan mereka. Itulah hal yang aku suka dan ingin memanfaatkan hal baik dari mereka. Bukan seperti kalian yang mencela-mencela, hari ini bilang begitu, hari itu bilang begitu. Akhirnya saya coba untuk berbicara. Bapak Tibo, bagaimana kalau mama dan bapak Tibo ada punya lahiran bukan untuk melahirkan? Mengapa kau bisa bawa-bawa mereka? Tidak ada hubungannya lah dengan mereka. Bapak dan mama Bapak Tibo dahulunya mengonsumsi apa? Dia merasa bingung. Sepasti makan sagu lah. Sepertinya dia tahu arah pertanyaan saya. Ya sudah, saya jalan saja. Bapak dan mama Bapak Tibo saja makan sagu. Mengapa kita tidak bisa? Bapak Tibo menjawab, sudahlah, kami ini sudah capek makan sagu. Bagaimana bisa? Kami ini ingin maju toh. Kami ini modern. Sudahlah, tolong bawa utus saja itu presiden bawa beras ke sini. Saya mencoba memberi pengertian kepada dia. Bapak Tibo, orang modern itu tidak harus makan beras. Orang Belanda saja makanya gandum dengan roti. Karena di sana penghasilannya gandum dengan roti. Kita di sini penghasil sagu di tanah Papua. Mengapa kita tidak bisa memanfaatkan sagu? Kita juga bisa jadi roti. Tiba-tiba ada suara seorang laki-laki datang kepada saya. Mana bisa begitu? Dia bilang seperti itu. Saya kenal betul dengan orang itu. Dia adalah orang yang pernah membawa temannya berobat ke sini dengan berlumuran darah. Pada saat itu dia memaksa saya untuk memeriksa teman itu. Dia berkata, tolonglah dokter, selamatkanlah teman saya. Saya ini sudah kasih dia makan, mengapa dia bisa mati? Setelah saya periksa, ternyata teman ini
mempunyai luka dalam. Saya berkata, "Bapak, teman Bapak ini terjadi penembakan yang sangat dalam di dada. Jadi dia butuh operasi dan harus dilakukan di rumah sakit kabupaten. Jadi Bapak bisa bawa dia ke sana. Kalau di sini saya tidak punya alat yang steril." "Sudahlah, kau itu perintah saja kau, obati saja dia. Kau itu sudah suruh-suruh kau kasih mati ini teman saya." Dia sambil menodongkan senjata ke saya. Saya hanya bersikap seperti seorang dokter dan berkata serius kepada dia, "Baiklah Bapak, bolehkah kalau saya operasi teman Bapak ini dengan pisau tidak steril? Apakah bisa?" "Sudahlah, cepat saja kau urus ini teman saya. Kenapa tanya saya? Kaulah dokternya, obati saja dia." Sudah, saya operasi saja teman dia. Untung saja operasi yang berada di dadanya tidak dalam dan berhasil dikeluarkan. Saya hanya bilang kepada bapaknya, "Bapak, bagaimana ini bisa terjadi?" Dia menjawab dengan marah-marah, "Dokter, ini teman saya belum ada hidup. Bagaimana kamu bisa bertanya-tanya? Tolonglah kasih hidup teman saya." Akhirnya saya tahu kesimpulannya. Saya berkata, "Bapak, berperang di gunung-gunung itu tidak ada gunanya. Berperang dengan tentara-tentara akan mencari kematian. Kembalilah kepada kita. Kita sama-sama orang kampung. Kita sama-sama orang republik. Jadi, janganlah lagi berperang dengan tentara-tentara itu." Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung menggendong temannya dan hilang di tengah kegelapan. Sudahlah, aku lelah berkata melanjutkan cerita itu. Aku lanjutkan saja ya cerita orang-orang yang malam-malam datang ke puskesmas. Bapak tiba berkata, "Sagu kita sudah tidak ada, sagu kita sudah habis makan tentara." Aku bilang, "Besok pagi bagaimana kita mencari sagu dan kita olah menjadi roti." Kami memang pada saat itu mencari sagu di perkebunan. Tetapi alangkah kagetnya, sagu itu sudah tidak ada. Sagu sekarang digantikan oleh kelapa sawit yang lebar luas. Bapak Tigo dan beberapa warga pun langsung berbalik arah tanpa mengatakan apa-apa. Itu yang membuat sikap mereka keras. Mereka ngotot untuk makan beras. Pemerintah Jawa harus bertanggung jawab karena mereka yang telah mengganti sagu dengan beras. Yang jelas-jelas beras tidak bisa dihasilkan di sini dan harus didatangkan dari luar pulau. "Hei, Bapak, Mama, masuk saja. Puskesmas ini hanya satu di sini. Bagaimanapun, kandunganmu itu harus diberi kesempatan untuk hidup." Hidup? Jujur, terus terang aku merasa gagal menjadi dokter. Bagaimana bisa di tengah kelimpahan berkah yang Tuhan berikan terjadi gizi buruk, terjadi kelaparan? Sungguh tidak bisa diakal oleh logika. Segala kematian demi kematian yang aku lewati, aku jadikan energi untuk tetap bertahan. Tapi bukan kematian yang benar ingin kutangisi, tetapi menderita di tengah-tengah keberlimpahan berkah yang Tuhan berikan. Itu yang menjadi soal sekarang. Sampai suatu saat ada transmigran Bali datang ke saya. Dia datang ke sini dengan bertujuan untuk berobat. Dia berkata, hidup itu harus selalu menanam, tidak bisa langsung menghasilkan hasil. Kalimat itu memang sederhana, tapi sukses membuat saya berpikir sepanjang malam. Memang pada saat dahulu orang-orang di sini menangkap ikan dan menjual sagu ke pasar. Tetapi setelah tercemarnya sungai-sungai dengan limbah dan menyusutnya sagu-sagu dengan pembukaan perkebunan yang tidak seimbang, sungguh berat aku katakan. Anak-anak pun hanya diberi serabut dan batok kelapa. Para orang tua hanya makan nipah pohon yang berasal dari rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada.
Seperti itulah yang sudah kalian dengar di media sosial dan bahkan kalian baca di koran-koran. Bagaimana bisa desa ini terjangkit gizi buruk yang sangat buruk? Aku merasa harus bertanggung jawab dalam keadaan ini. Bahkan rencananya tahun ini yang aku harus pulang ke Pulau Jawa untuk menjenguk ibu yang sudah usul pun harus aku batalkan. Aku harus merasakan kesulitan yang sama dengan apa yang dialami warga sini. Bagaimanapun kebersamaan itu berperan penting dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tiba tidak pernah sepaham denganku. Tapi hanya kebersamaan itulah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Hingga pada suatu saat Bapak Tiba berkata, "Dokter Rahayu, untung masih ada ini dokter. Kami tahu beras sudah tidak usah penting lagi karena kita bisa hidup dengan apa saja," kata dia dengan baik hati. "Ini kami ada bayi pere. Kami tahu dokter sudah lama tidak makan beras. Dimakan ya dokter." Sebelum aku bertanya hipere ini berasal dari mana, dia berbicara lagi. Dokter, nanti kami ada itu upacara bakar batu. Kita adakan di desa. Kami undang dokter ke sana." Pertanyaan itu sukses membuat aku terpaku di depan halaman puskesmas. Bagaimana bisa seseorang kepala suku yang aku anggap kaku itu ternyata menyembunyikan kebaikannya dan belum diperlihatkan. Belum sempat aku bertanya, Mbak Tiba sudah pergi. "Tenanglah dokter, kami tahu dokter itu seorang muslim, jadi itu tidak kami beri itu babi. Itu ada daun-daun dan ada hiperi yang kami bakar." Sebelum berkata itu, di malam sebelumnya saya berpikir, mengapa pada hari ini diadakan upacara bakar batu? Seharusnya bakar batu diadakan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atau untuk menjalin silaturahmi bersama warga. Berarti ada hal istimewa yang terjadi hari ini. Setelah sampai di pintu gerbang, Bapak Tiba menemui saya. "Dokter, sini saja, tidak usah khawatir itu babi." Lalu dia belum sampai di tengah-tengah desa, aku berkata kepada dia, "Bapak, kalau boleh tahu dari mana asal hiperi ini?" Dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Dia terus menarikku ke gerungan sungai. Kepala suku ini kira-kira sudah berumur 60 tahun ke atas. Setelah saya memasuki itu kerumunan, tunggu. Sebelumnya, saya mau bertanya, kalian belum tentu tahu kan apa itu upacara bakar batu? Jika tidak tahu, sedih saja itu di Google sudah banyak. Aku tidak mau melanjutkan monolog ini dengan banyak-banyak bicara tentang upacara bakar batu. Sudah ya? Tetapi pada saat aku memasuki lapangan, aku melihat banyak sekali orang dari luar kampung. Mereka cekatan untuk membakar batu-batu yang ada sebesar genggaman orang dewasa. Dan saya melihat sosok yang sangat saya kenal, yaitu transmigran dari Bali tersebut. Saya melihat dia membawa 5 orang yang sepertinya mereka juga sama orang transmigrasi dari Bali. Setelah aku berpamitan dengan para transmigran dan para tetua di sini, Bapak Tiba berkata, "Dokter, kenalin ini yang kasih kita hiperi waktu itu." Saya hanya tersenyum. Saya bertanya kepada Bapak ini, "Bapak, apakah benar Bapak yang mengasihi hiperi ke kampung kami?" Kemudian dia menjawab, "Kami menanam hiperi itu di tanah Papua dan tentunya untuk orang Indonesia."
Seharusnya kalian bisa ya menyimpulkan apa itu arti dari pernyataan orang itu. Sudah ya, aku sudah malas untuk mengartikan sendiri. Seharusnya kalian sudah tahu apa itu artinya. Saya permisi ya. Masih ada pasien itu yang dari tadi tidak mau masuk. Bapak, Mama, masuk saja. Masuk saja ke puskesmas ini. Janganlah takut kau dengan dokter Jawa. Bukannya kita semua bersaudara toh? Sekian monolog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.